Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya melakukan pemupukan terhadap anggur saya yang berusia 4 bulan setelah tanam. Di sini kita lihat ya, di sini ada anggur jenis Moondrop ya, yang saya tanam bibitnya 4 bulan yang lalu. Kita lihat ya, ini saya tanam di pot. Sebetulnya potnya nggak begitu besar, ukuran 40 cm ya. Tapi bagian bawah pot ini sudah saya potong ya, sehingga akarnya hampir bisa dipastikan sudah menembus ke dalam tanah ya. Lantas batang primer anggur Moondrop ini saya naikkan dan saya belokkan di kawat ini ya. Saya membentuk sistem teralis ya. Ini kira-kira ketinggian 1,5 meter dari tanah ya. Mungkin panjang, karena ini miring ya, panjangnya kira-kira ya 180 lah ya. Anggur Moondrop ini saya rencanakan untuk mempunyai sekunder yang panjang, karena kabel ini dari ujung sini sampai ke ujung sana itu kira-kira saya hitung 4 meter. Berarti kalau dia mulai dari sini ya, dia mulai dari sini ya, sampai nanti di sana kira-kira 3,5 meter ya. Panjang sekundernya akan 3,5 meter, sangat panjang sekali. Memang untuk anggur Moondrop ini, dari yang saya pelajari dari orang-orang yang berhasil menanam dan membuahkan Moondrop ini harus dipersiapkan untuk menjadi pohon anggur yang tumbuh vigor dan besar, baru dia mau berbuah ya. Kalau kita taruh di tempat yang kecil ya, yang dia tidak bisa berkembang menjadi besar, maka sulit untuk berbuah ya. Karena di luar negeri juga seperti di Jepang, di Cina, Thailand, itu mereka anggur Moondrop ini mempunyai sekunder panjang dan tersier yang banyak. Biasanya tanam kebanyakan dengan sistem para-para ya. Ada juga yang memakai teralis tapi panjang ya. Jadi saya memakai yang lebih praktis, memakai sistem teralis tapi panjang ya. Saya akan membuat sekundernya sekitar 3 meteran ya. Kita lihat ya di sini lagi ya. Ada beberapa tersier yang sudah saya pilih ya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada masih kecil 10, 11, 12, sudah ada 13. Ini saya potong di sini ya, ujungnya ya. Tujuannya untuk menahan dulu pertumbuhannya atau axil break, sehingga memberi kesempatan dulu pada tersier yang tumbuh belakangan untuk lebih cepat naik ke atas sebelum ini saya perpanjang lagi. Nah, ini akan mulai saya perpanjang lagi, rencananya nanti akan sampai lewat di ujung sana, akan saya potong di sini. Ya, jadi dari 12 tersier yang saya sudah pilih ini, saya masih merencanakan ada sekitar 3 atau 4 tersier lagi ya, di sampai ke ujung ya. Berarti nanti akan ada 15 atau 16 tersier yang akan saya pelihara ya. Terus kendalanya adalah ya, saya sempat mengalami masalahnya ketika anggur ini sudah semakin panjang sekundernya, sudah makin banyak tersiernya, pertumbuhan mulai melambat ya. Pertumbuhan anggur ini mulai melambat ya. Pucuk-pucuknya yang di bagian ujung itu sudah mulai seperti seperti enggan bertumbuh bertambah panjang lagi atau bertambah besar lagi.
Akhirnya saya evaluasi, ternyata kelihatannya pohon anggur ini bertambah besar, sedangkan pupuk yang saya berikan dosisnya masih sama. Ya, jadi seperti orang yang badannya tambah dari kecil menjadi dewasa tambah besar, ya, tapi jumlah makannya masih sama seperti dia waktu kecil, ya, sehingga akhirnya pertumbuhan melambat. Ya. Jadi saya memutuskan saya akan menaikkan dosis pupuknya. Ya. Tadinya saya hanya memberikan pupuk NPK, ya, atau pupuk vegetatif itu sekitar 10 gram setiap kali pemberian, ya. Itu pun tadinya seminggu sekali, saya sudah tingkatkan jadi 2 kali 1 minggu, ya. Jadi saya berikan 10 gram pupuk NPK 2 kali 1 minggu, ya. Awalnya pertumbuhan cepat, akhirnya mulai melambat. Setelah melambat berarti saya harus menaikkan dosis pupuknya lagi. Jadi di sini akan saya rencana akan saya naikkan pemberian pupuknya menjadi bukan 10 gram dikali atau 1 sendok makan dikali 2 kali seminggu, tapi saya akan naikkan menjadi 20 gram 1 minggu. Oke, ya. Jadi 2 kali 1 minggu, tapi bukan 10 gram tapi 20 gram. Ya, 13,5. 25 gram. Ya, 24,4. Ya, 25,6. Oke. Ya. Jadi ini ada 25 gram pupuk NPK 1616. Jadi dosis ini sudah saya naikkan dari 10 gram 2 kali. Ini saya berikan 2 kali 1 minggu. Atau kita coba. Saya akan coba. Ya, oke, 25 gram dulu, ya. Jadi nanti perlahan-lahan pupuk ini akan saya naikkan terus. Mungkin 2 bulan lagi dari sekarang, setelah setelah tumbuhannya makin besar, dosis pupuknya akan saya naikkan lagi menjadi 40 gram setiap pemberian pupuk, ya, dengan jumlah air yang sama. Saya di sini ada air sebanyak 5 liter, ya. Ya. 5 liter air. Nah, ya. Ini akan saya aduk sebentar. Sampai larut, ya. Sebelum saya tuang atau saya kocorkan ke pot tempat menanam anggur itu. Kenapa saya memilih ini dikocorkan daripada ditabur? Karena dengan dikocorkan, kelebihannya saya bisa memberikan lebih sering, ya. Kalau saya tabur, saya hanya bisa memberikan sekali dalam 1 minggu, 1 kali, ya. Kalau kita tabur, kadang-kadang dalam waktu 3 hari ini belum semuanya larut. Kedua, penyerapan lebih lambat karena anggur yang sudah besar ini akarnya sudah masuk jauh ke dalam tanah, mungkin sampai lebih dari setengah meter, ya, ke dalam tanah, ya. Nah, kalau kita tabur, hanya akar di bagian atas yang dapat menyerap nutrisi atau pupuk ini, ya. Oke, kelihatannya semua sudah larut, ya. Saya akan siram ke tempat ini, ya. Ini akan saya siram, ya. Dia akan nyerap sampai ke dalam tanah.
mungkin sampai lebih dari setengah meter ke bawah ya. Ya. Jadi pemupukan ini saya lakukan 3 hari 1 kali. 1 kali dengan pupuk. Besok dan lusa hanya air ya. Jadi saya menyiram tiap hari ya. 1 kali pupuk, 2 kali air ya. Begitu dan seterusnya. Nah, ini pemupukan ini akan saya lakukan secara progresif ya. Jadi tambah besar pohon anggur ini, pupuknya akan saya tingkatkan jumlah pemberiannya. Jadi dari kemarin 10 sampai 15 gram sekarang, atau 1 sendok ya, sekarang saya naikkan ya menjadi 2 sendok atau 25 gram. Nanti next mungkin 1 atau 2 bulan lagi saya naikkan lagi menjadi 3 sendok ya, dan seterusnya sampai mungkin sekitar maksimal 4 sendok pupuk ya. Jadi saya hanya memberikan pupuk vegetatif ini NPK 1616 ini ya. Ini bukan iklan ya, tapi ini yang saya pakai ya. Kalau seandainya para penganggur mau selang-seling 3 hari ini NPK, 3 hari berikutnya dikasih POC atau pupuk jenis lain ya boleh aja gitu. Tapi kalau buat saya hanya mau praktis dan gampang aja. Saya ulang aja ya, karena NPK ini saya ulang tiap 3 hari karena NPK ini sudah cukup lengkap ya kandungan nutrisinya. Kita lihat ya di sini NPK ini sudah ada kandungan N atau nitrogen 16%, fosfat 16%, kalium 16% ya. Jadi ada magnesium, kalsium, sulfur, nitrat, boron, zinc, kuper, mangan ya. Jadi semua unsur hara yang dibutuhkan tanaman di sini sudah ada ya. Jadi buat saya untuk pertumbuhan ya, saya masih pakai NPK seimbang ini 16. Tapi kalau nanti dalam proses generatif, saya akan tambahkan MKP dan KNO3 ya, dengan tujuan untuk meningkatkan unsur fosfat dan kalium ya untuk merangsang pertumbuhan bunga ya. Jadi sekali lagi ini adalah yang saya lakukan untuk anggur moondrop saya ya. Ini sudah saya lakukan dengan pemupukan 25 gram ini sekitar 3 kali ya, mungkin ya 2 kali atau 3 kali ya. Dan hasilnya ya di sini udah mulai pertumbuhan, udah mulai bagus lagi ya. Kemarin ini sempat nyangkut di sini ya, ini sempat nyangkut, nggak mau bertambah panjang lagi. Nah, tapi setelah saya tambah dosisnya dia mulai panjang ya, tumbuh lagi ya. Ini akan jadi perpanjangan sekunder ya sampai ke sana nanti. Ya. Ini atas mulai saya tahan ya, berapa kali mulai ada saya potong ya, untuk supaya memberi kesempatan pada tersier yang belakangan tumbuh besar. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa ulasan saya dan pemberian pupuk untuk anggur moondrop saya yang berumur 4 bulan ini cukup sekian dulu. Nanti saya akan update lagi ya. Kira-kira 1 atau 2 bulan lagi setelah setelah ini bertambah besar, setelah saya meningkatkan lagi jumlah pupuknya ya, saya akan update lagi. Saya akan bikin video lanjutannya. Kita lihat aja perkembangannya nanti setiap 1 bulan sekali ya. Insya Allah nanti setelah memenuhi syarat ya, mungkin 3 atau 4 bulan lagi mudah-mudahan bisa kita mulai coba untuk melakukan pangkas pembuahan ya. Tapi untuk tahap 1 kita harus membuat dulu pohon anggur moondrop ini menjadi besar ya, tumbuh dengan bagus ya. Setelah pohon anggur ini tumbuh menjadi besar dan bagus pertumbuhannya ya, atau subur ya, nanti baru kita akan coba pangkas pembuahan ya. Jadi sekarang masih tahap pertama atau tahap vegetatif ya. Saya hanya menggunakan NPK ini 2 kali 1 minggu, yang baru saja saya naikkan dosisnya menjadi 25 gram setiap pemberian ya, dengan 5 liter air yang saya siram ya.
Oke. Buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.